Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Fani Husnul Hanifah selaku dosen pengampu mata kuliah periklanan dan promosi penjualan. Pada kesempatan ini, saya Danya Putri Puspitasari dengan NIM 6704-2021-43 dari kelas MP 4401 akan mempresentasikan mengenai sejarah periklanan baik di dunia maupun di Indonesia. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja masuk ke materinya. So basically, periklanan merupakan bentuk komunikasi yang digunakan untuk membujuk audiens agar mengambil beberapa tindakan sehubungan dengan produk, ide, ataupun layanan. Menurut PPPI atau Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia, periklanan adalah segala bentuk pesan tentang suatu produk yang disampaikan melalui suatu media, dibiayai oleh pemerkasa, dan ditunjukkan untuk sebagian atau seluruh masyarakat. Tujuan dari disampaikannya iklan itu sendiri adalah mengarahkan perilaku konsumen terhadap suatu penawaran komersial ataupun mempersuasi seseorang dalam melakukan sesuatu seperti iklan politik ataupun layanan masyarakat yang non-komersial. Selanjutnya ada sejarah periklanan di dunia. Nah, metode iklan pertama kali dilakukan oleh manusia sangat sederhana. Iklan hari ini dikenal luas dalam peradaban masyarakat Mesopotamia dan Babilonia pada tahun 3000 sebelum Masehi. Di era ini, pedagang menyewakan kapal dan mengirim tenaga penjual keliling untuk mengantarkan produk ke konsumen. Iklan asli di sini menggunakan pesan berantai yang disebut word of mouth atau mulut ke mulut. Kemudian periklanan pada zaman Yunani dan Romawi dalam perdagangan antar kota melakukan kebiasaan perdagangan door to door yang masih diterapkan dan dipertahankan sebagai sistem pemasaran. Kebiasaan ini juga ada dalam masyarakat Romawi. Periklanan era Romawi tampaknya selangkah lebih maju dari metode sebelumnya. Selain penyebaran informasi relief secara sepihak melalui pahatan tembok kota, sistem pertukaran informasi yang cepat juga telah dibangun nih antara produsen dan konsumen. Nah, di zaman Romawi juga banyak tokoh-tokoh yang sudah mulai menggunakan tanda, simbol, ataupun papan nama. Kemudian ketika kertas mulai ditemukan dalam periklanan, dari abad pertengahan hingga abad ke-18, konversi pertama informasi periklanan dari relief kota Pompei menjadi kertas dilakukan di Tiongkok. Kemudian Gutenberg dalam penemuan mesin cetaknya untuk pertama kali di Mainz, Jerman, pada tahun 1450 membuat tingkat melek huruf dan mendorong orang-orang untuk memasuki bisnis periklanan. Periklanan menjadi bisnis yang diikuti secara massal pada saat itu. Kemudian bentuk awal periklanan ini berupa poster, flyer, dan iklan baris di koran. Surat kabar pertama kali diterbitkan di London pada tahun 1650 dan surat kabar tersebut menggunakan pelaporan yang berbentuk iklan. Kemudian di tahun 1704, tepatnya di negara Amerika Serikat, surat kabar pertama kali yang memasang iklan adalah Boston News. Pada tahun 1841, perusahaan periklanan pertama di Amerika Serikat didirikan oleh Francis Ayer di Philadelphia dengan nama N.W. Ayer and Son. Pada tahun 1839, penemuan fotografi membuatnya lebih mudah untuk membuat iklan dan menambah kredibilitas dan dunia baru untuk kreativitas dunia periklanan. Di Amerika Serikat sendiri nih, dengan berkembangnya iklan cetak, surat kabar, dan kemudian masuk ke media majalah, di bawah bimbingan Edgar Allan Poe, tepatnya di bulan Juli pada tahun 1844. Iklan majalah pertama kali muncul selama periode ini. Kemajuan teknologi komunikasi seperti telepon, telegram, dan film membawa kemajuan yang signifikan bagi industri periklanan. Kemudian pada akhir abad ke-18 atau tepatnya awal abad ke-19, populasi di dunia
secara umum semakin meningkat, terutama dengan meningkatnya keterampilan literasi, khususnya di Amerika Serikat dan Eropa. Pada era ini, penggunaan media juga telah mengalami perubahan dari media cetak menjadi media elektronik. Iklan radio pun mulai dikenal luas nih, terutama di Pittsburgh, Pennsylvania pada tanggal 2 November tahun 1920. Penggunaan televisi keluar pada tahun 1930-an sehingga J. Walter Thompson mulai menjelajahi periklanan di layar kaca sejak saat itu. Nah, itu tadi sejarah periklanan di dunia. Kemudian ada pula sejarah periklanan yang masuk ke Indonesia, di mana iklan pertama di Indonesia adalah peninggalan pada zaman pemerintahan Belanda. Saat itu sebagian besar baliho dicetak di atas plat seng atau logam yang cukup tebal. Nah, banyak produk juga dilapisi dengan enamel agar produk tersebut menjadi lebih tahan lama. Periklanan di Indonesia baru mengalami perkembangan yang pesat setelah tumbangnya Orde Lama, di mana pada era Orde Baru ini cenderung memberikan perhatian pada masalah ekonomi, yang merupakan angin segar bagi industri periklanan. Pengembangan iklan dengan gaya khas Indonesia pun terus dilakukan seiring dengan berkembangnya industri periklanan. Gaya khas iklan Indonesia ini dibangun melalui 3 hal, yaitu fisik, karakter, dan gaya. Setelah tahun 1948, ketika bahan ajaib atau yang disebut dengan spotlight ditemukan, banyak papan reklame juga menggunakan spotlight karena dapat memantulkan cahaya dan memiliki efek yang menakjubkan. Kemudian pada tahun 1970-an, industri perikanan mengalami pertumbuhan yang sangat gemilang. Pada waktu itu, ekonomi berkembang dengan pesat, semua sektor baik pemerintahan maupun swasta saling bergandengan. Selain itu, industri media juga mengalami perkembangan yang ditandai dengan semakin banyaknya majalah, surat kabar yang muncul, termasuk munculnya radio swasta. Nah, situasi ini mendorong menjamurnya biro-biro iklan yang ada di Indonesia. Namun, dari segi teks iklan secara keseluruhan itu sendiri, pada waktu itu, presentasi iklan masih sangat terbatas pada teknologi dan sumber daya yang tersedia. Namun, pada akhir 1970-an, presentasi iklan di Indonesia mulai mengalami perkembangan nih, seiring dengan perkembangan media dan teknologi. Dengan perkembangan teknologi tersebut, terutama di bidang visualisasi, naskah iklan menjadi lebih ringkas dan tidak bertele-tele. Kemudian pada dekade 1980-an, iklan di Indonesia tidak lagi hanya menerapkan pendekatan demografis dalam mendekati audiens, melainkan juga melakukan pendekatan psikografis. Oleh karena itu, pada dekade ini gaya hidup mulai menjadi tema utama dalam merancang iklan. Pola bahasa iklan pun mulai mengalami perkembangan sesuai dengan gaya hidup yang dilekatkan pada produk. Perkembangan iklan di Indonesia semakin menemukan pijakan yang mantap ketika televisi swasta juga sudah mulai muncul di Indonesia. Apalagi dengan SK Menpen nomor 111/90 yang mengharuskan iklan-iklan yang ditayangkan di televisi adalah iklan yang diproduksi di dalam negeri dan oleh orang-orang Indonesia, membuat periklanan di Indonesia semakin maju pesat. Kemudian hingga saat ini periklanan di Indonesia semakin mengikuti perkembangan zaman dan teknologi tentunya, seperti menggunakan media sosial Instagram, Facebook, TikTok, dan lain-lainnya. Nah, selain ada sejarah periklanan, ada pula nih jenis-jenis periklanan. Secara garis besar, iklan dapat digolongkan menjadi 7 kategori pokok. Yang pertama, iklan konsumen. Iklan konsumen sendiri terdiri dari barang konsumen dan barang tahan lama. Kemudian yang kedua ada iklan bisnis ke bisnis atau iklan antar bisnis. Nah, kegunaan dari iklan ini adalah mempromosikan barang-barang dan jasa non-konsumen. Artinya, baik pemasang maupun sasaran iklan sama-sama perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah iklan perdagangan. Iklan perdagangan secara khusus ditunjukkan kepada kalangan distributor, pedagang-pedagang besar dan kecil, para agen, eksportir maupun importir.
Barang-barang yang diiklankan adalah barang-barang yang untuk dijual kembali. Kemudian yang keempat ada iklan eceran. Nah, iklan eceran ini secara umum ditandai oleh 4 sifat utama. Yang pertama cukup unik, yang kedua cukup mencolok, yang ketiga punya bentuk bervariasi, dan yang terakhir adalah menonjolkan besarnya harga saing yang ditawarkan. Yang kelima ada iklan keuangan. Nah, tujuan dari iklan keuangan ini biasanya adalah untuk menghimpun dana pinjaman atau menawarkan modal, baik dalam bentuk asuransi, penjualan saham, surat obligasi, surat utang, ataupun dana pensiun. Nah, yang keenam adalah iklan langsung. Ciri khusus pada pemanfaatan media bagi iklan langsung adalah bersifat personal, dan produk-produk yang diiklankan meliputi barang-barang tahan lama, misalnya seperti penawaran produk kendaraan, tabungan, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah iklan lowongan pekerjaan. Nah, iklan jenis ini bertujuan merekrut calon dan bentuknya antara lain iklan kolom atau iklan selembaran biasa. Iklan-iklan seperti ini harusnya ditulis secara cermat agar bisa menawarkan informasi lowongan kerja itu seluas mungkin. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai sejarah periklanan di dunia dan di Indonesia. Saya harap video presentasi ini bisa memenuhi penilaian mata kuliah terkait. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi.